semuanya, selamat datang di podcast Bocah-Bocah Kosong. Tempat kita ngobrol santai dan have fun lah pokoknya. Hari ini kita bakal bahas topik tentang spiritualitas di era digital buat kalangan kita yang Gen Z nih. Apa kita sering scrolling TikTok sampai lupa merenung? Nah, iya nih Beb, bener juga. Menurut kamu, spiritualitas itu apa sih buat kalangan anak muda zaman sekarang? Buat aku, spiritualitas itu bukan tentang agama yang formal aja, tapi di mana dalam agama itu kita dapat mencari makna diri, koneksi sama diri sendiri, sesama, bahkan alam. Wah, setuju. Dan menariknya, banyak dari kita sekarang mencari spiritualitas lewat meditasi, journaling, bahkan musik-musik yang lagi ngetren pada saat ini. Gak selalu lewat ritual ibadah yang formal. Aku nemu kutipan dalam kitab suci nih, kebaikan yang kamu lakukan hari ini mungkin kecil, tapi dampaknya bisa seluas semesta. Indah banget ya. Di Islam pun setahu aku juga ada konsep yang namanya rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam, atau bisa juga diartikan sebagai spiritualitas sejati itu harus berdampak dan gak egois. Bahkan di tradisi Buddha ada konsep welas asih universal. Jadi ternyata Semua agama ngajarin nilai yang mirip ya. Pasti ada tantangan dan realita di Gen Z ya. Kenapa masih banyak yang mengklaim kebenaran tunggal dan ngejudge orang lain? Menurut aku sih mungkin karena kurang dialog dan terlalu fokus pada doktrin dan bukan esensi. Padahal kalau kita lihat, semua agama itu mengajarin cinta kasih. Benar. Makanya sebagai konten kreator, kita harus bikin konten yang inklusif, yang ngajak orang berpikir, bukan memecah belah. Karena Gen Z sebagai generasi yang hidup di era informasi cepat punya tantangan. Banyak yang tidak bisa memilah mana informasi religius yang kredibel, sehingga agama atau keimanan kadang diperlakukan sebagai formalitas saja. Oh iya, kita juga menemukan beberapa artikel nih. Apa aja sih, Beb? Yang pertama, relevansi gereja yang mendorong pertumbuhan spiritualitas generasi Z di tengah budaya individualisme. Dalam konteks budaya individualisme, banyak Gen Z merasa agama institusional kurang relevan. Artikel ini mengusulkan bahwa gereja perlu inovasi agar bisa semakin menggugah spiritualitas anak muda secara personal dan tidak terasa memaksakan. Yang kedua, ada transitional religiosity, the religion of generasi Z. Penelitian ini melihat bahwa religiositas Gen Z bersifat transisi, yaitu mereka bernegosiasi sendiri antara doktrin agama dengan kenyataan sosial dan media digital. Mereka mengkombinasikan aspek personal dan kolektif dalam keimanan mereka. Sebenarnya ada juga riset yang mendukung sudut pandang ini. Contohnya dalam Exploring New Cultures and Their Implication for Gen Z, Religion Life, ditemukan bahwa Gen Z cenderung mengambil elemen spiritual dari beberapa agama dan menjadikannya spiritual pribadi. Atau menurut studi Transitional Religiosity, Gen Z menyeimbangkan antara nilai agama tradisional dan realitas digital mereka sendiri. Dalam artian, Gen Z spiritual tidak selalu berbentuk ritual formal, tapi sering dalam bentuk koneksi pribadi, refleksi, dan nilai-nilai universal. Jadi kesimpulannya, spiritualitas Gen Z itu tentang koneksi sama diri sendiri, orang lain, dan semesta. Gak harus seragam bentuknya, tapi harus relevan dan bermakna. yuk kita mulai terbuka, lebih empatik, dan lebih banyak ngobrol lintas iman. Karena titik temunya pasti ada kalau kita mau cari tahu dan berkoneksi.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.